Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika sehat semua. Pada kali ini, kita akan mempelajari tentang hubungan bentuk orbital dengan bilangan kuantum. Untuk media pembelajaran kali ini bertujuan agar melatih keterampilan siswa menggunakan alat peraga kimia yang mana bahannya dapat ditemukan di sekitar kita, yaitu plastisin dan lidi. Kedua, membuat siswa agar mampu mudah memahami tanpa harus menghafalkannya. Berikut merupakan contoh pada orbital S. Orbital S mengelilingi untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk kali ini yaitu adalah orbital Px karena orbital terletak pada sumbu X. Yang kedua yaitu orbital Py karena orbital berbentuk pada sumbu Y. Dan yang ketiga pada orbital P yaitu Pz, orbital terdapat pada sumbu Z. Nah, langsung saja. Setelah ini kalian akan melakukan permainan Colorful Works Orbital, yaitu silahkan membuat kelompok masing-masing terdiri 4 hingga 5 siswa. Kemudian, siapkan alat bahannya, yaitu plastisin dan lidi. Ketiga, masing-masing kelompok dapat mengambil pertanyaan pada question box yang terdapat di sini. Ketiga, setiap kelompok dapat berdiskusi untuk menentukan apa jawaban yang terdapat dalam box ini dan membuatnya berdasarkan pertanyaan yang terdapat di dalam box ini. Kelima, setiap kelompok dapat mempresentasikannya di hadapan kelas. Di sini ibu akan membacakan pertanyaan yang didapatkan dari kelompok 1, yaitu aku terdiri atas 3 orbital. Aku memiliki 2 daerah sama besar yang saling berhadapan dengan inti yang terletak di tengah. Orbital apakah aku? Kemudian di sini saya akan membacakan pertanyaan yang didapatkan oleh kelompok 2, yaitu orbitalku terdiri atas 5 bentuk, dan aku berbeda dari yang lainnya. Aku juga hanya berada di sumbu Z, dengan cincin berbentuk seperti donat. Siapakah aku? Nah, silahkan dijawab oleh kelompok 2. Setelah kami berdiskusi, orbital yang memiliki 2 daerah sama besar dan saling berhadapan dengan inti terletak di tengah adalah orbital P. Kepadatan elektron pada orbital P tidak dapat tersebar secara merata, melainkan hanya berorientasi pada 2 daerah yang terbagi sama besar, tampak seperti bola terpilin. Seperti bentuk orbital P ini. Kemudian subkulit P terdiri atas 3 orbital. Hal ini dikarenakan orbital P memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 1 dan memiliki bilangan kuantum magnetik M sama dengan +1, 0, dan -1. Karena terdiri dari 3 bilangan kuantum magnetik, maka orbital P memiliki 3 orientasi dengan bentuk yang sama tetapi memiliki arah yang berbeda-beda, yaitu pada Px terletak pada sumbu X, pada Py terletak pada sumbu Y, dan pada Pz terletak pada sumbu Z. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 1 akan mempresentasikan mengenai orbital D, yaitu orbital dz kuadrat. Pada kesempatan kali ini juga kami akan mengaitkan mengenai bilangan kuantum magnetik dengan bentuk orbital yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya apa sih bilangan kuantum magnetik? Bilangan kuantum magnetik sendiri disebut juga bilangan kuantum orientasi karena bilangan kuantum ini menunjukkan orientasi atau arah orbital dalam ruang. Nah, untuk nilai bilangan kuantum magnetik sendiri berupa deret bilangan bulat. Pada subkulit orbital D memiliki harga kuantum magnetik pada -2, -1, 0, +1, +2. Artinya apa? Artinya pada subkulit D ini hanya memiliki 5 buah orientasi dalam ruang, yang mana berbentuk dumbbell ganda. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai orbital dz kuadrat. Bidang simpul adalah daerah yang mana di mana kemungkinan ditemukannya elektron adalah 0.
Menurut konsep yang benar dan berbagai pengamatan, orbital dz kuadrat ini memiliki dua wilayah utama kerapatan elektron di sepanjang sumbu Z, dan beberapa kerapatan elektron juga ada di bidang X dan Y. Dengan demikian, memiliki dua bidang nodal berbentuk kerucut seperti yang Anda lihat. Jadi untuk bidang nodalnya itu nanti di sini, kerucutnya nanti di sini, di arah sumbu Z-nya. Lalu orbital dz kuadrat ini juga terdiri dari dua lobus di sepanjang sumbu Z dengan cincin kerapatan elektron tinggi pada bidang XY. Jadi untuk cincinnya ini tuh berada pada bidang X dan bidang Y. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai bilangan kuantum tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang pertama adalah fungsi yang menjelaskan ketergantungan sudut dari fungsi gelombang, yaitu polinominal Legendre YLM atau berada pada koordinat theta dan juga pi. Persamaan diferensial Legendre pada orbital D ini yaitu sebagai berikut. Dengan L sama dengan 2, di mana L adalah operator momentum sudut. Karena pada komponen Z momentum sudut juga ditentukan melalui metode kuantitatif. Persamaannya yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pada nilai M sama dengan 0 dalam kasus orbital dz kuadrat ini, pada penyelesaiannya dapat menggunakan persamaan yaitu delta C per delta Y kuadrat sama dengan delta C per delta X kuadrat. Persamaan tersebut yang menyiyaratkan bahwa bentuk orbital Z harus simetris. Jika hasilnya dari L tidak sama dengan 0, menunjukkan bahwa penyelesaian tersebut membuat orbital Z tidak simetris. Wah, menarik ya. Setelah kita mempelajari hal tersebut, kita dapat mengetahui bentuk orbital dan kita mampu terampil dalam memahami hubungan bilangan kuantum dengan bentuk orbital. Sekian kegiatan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.